Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Romanullah dengan NIM 4304020000102. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam kondisi yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel dan uji hipotesis. Pembahasan materi kali ini ada 4 pembahasan: jenis variabel penelitian, jenis data, hipotesis, hubungan antara variabel, dan rumusan masalah hipotesis. Masalah pertama, jenis variabel. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian variabel menurut para ahli. 1. Menurut V.N. Klinger, pengertian variabel menurut Klinger adalah konsep yang memiliki macam-macam nilai, dan variabel adalah konsep yang sudah diubah. Pengertian kedua menurut Mohnazir. Pengertian variabel menurut Mohnazir adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai. Pengertian ketiga, pengertian variabel adalah konsep yang memiliki nilai bervariasi dan nilai tersebut dibagi menjadi 4 data yang berbeda, yaitu skala, rasio, ordinal, nominal, dan internal. Menurut Freddy Nenrekuti. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, definisi variabel merupakan variasi dari objek penelitian. Misalnya saja, tinggi manusia dan diferensikan dengan umur atau berat badan yang dimilikinya. Jenis variabel. Skala pengukuran ada 4, yaitu variabel nominal, yang kedua variabel ordinal, yang ketiga variabel interval, yang keempat variabel rasio. Pengukuran ada 2, variabel kontinu dan variabel diskrit. Konteks pengukurannya ada 3, yaitu variabel terikat, variabel bebas, variabel perancau. Yang keempat yaitu dapat tidaknya dimanipulasi. Ada 2 tahap. Yang pertama variabel dinamis, yang kedua variabel statis. Variabel menurut pengukurannya yaitu yang pertama, variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel dengan skala pengukuran yang paling rendah tingkatnya dan hanya bisa digunakan untuk klasifikasi kualitatif atau kategorisasi. Variabel ordinal adalah skala kuantitatif di mana data dikelompokkan menjadi orde atau tingkatan-tingkatan. Variabel interval. Variabel interval tidak hanya memungkinkan kita untuk mengklasifikasi, juga mengukur dan membagikan ukuran. Penjelasan tentang variabel rasio adalah sebagai data dalam penelitian kuantitatif yang memiliki karakteristik yang sama dengan data interval, dengan rasio yang sama dan pasti antara setiap data, dan nol absolut diperlakukan sebagai titik asal. Variabel numerik berdasarkan perolehannya ada 2, variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel numerik yang cara perolehannya dari menghitung. Yang kedua, variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel numerik yang cara perolehannya dari mengukur. Variabel berdasarkan konteks hubungannya. Variabel bebas independen variabel adalah variabel yang nilai mempengaruhi variabel lainnya, yaitu variabel terikat. Yang kedua, variabel perancu. Variabel perancu merupakan variabel yang berhubungan variabel bebas dan variabel terikat, tetapi bukan variabel antara. Yang ketiga, variabel terikat atau independen variabel. Variabel terikat merupakan variabel yang nilainya tergantung dari nilai variabel lain. Yang keempat, variabel kendali.
merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat, tetapi dalam penelitian kebenarannya dijadikan netral. Yang kelima, variabel moderator merupakan variabel yang juga mempengaruhi variabel terikat. Namun dalam penelitiannya pengaruh tidak diutamakan. Yang keenam, variabel rambang merupakan variabel yang juga ikut mempengaruhi variabel terikat. Namun, pengaruh tidak begitu berarti sehingga keberadaan variabel ini dalam penelitian diabaikan. Variabel penelitian berdasarkan dapat tidaknya variabel penelitian dimanipulasi. Variabel dinamis adalah variabel yang dapat memanipulasi atau intervensi oleh peneliti. Contoh, variabel dinamis adalah metode mengajar, teknik pelatihan, strategi pembiasan, dan seterusnya. Yang kedua, variabel statis merupakan variabel yang tidak dapat diintervensi atau dimanipulasi oleh peneliti. Contoh, variabel statis adalah jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan sebagainya. Penjelasan kedua, jenis-jenis data. Data menurut sifatnya ada 4, antara lain data kualitatif, data kuantitatif, data kategorik, dan data bukan kategorik. Sedangkan data menurut sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data menurut cara memperolehannya juga terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Yang terakhir, data menurut waktu pengumpulannya. Ada 2, yaitu data cross-section dan data deret waktu. Data menurut sifatnya ada 2. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau tulisan, gambar, atau video yang memiliki makna. Data-data tersebut diperoleh dari wawancara, pengamatan, pemotretan, perekaman, dan lain-lain. Kedua, data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan angka, sehingga data kuantitatif diolah secara statis. Lanjutan data menurut sifatnya. Data kategorik, data nominal. Dapat nominal adalah data yang diperoleh dengan mengelompokkan suatu objek dengan tidak memperhatikan urutan atau tingkatan. Yang kedua, data ordinal. Data ordinal adalah data yang mengelompokkan suatu objek dengan memperhatikan urutan atau tingkatan. Yang keempat, data bukan kategorik. Ada 2, yaitu data interval, data yang tidak memiliki nilai 0, mutlak. Selanjutnya, data rasio adalah data yang memiliki nilai 0, mutlak, yang berarti bahwa nilai 0 benar-benar tidak memiliki nilai. Sedangkan data menurut sumbernya. 1. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi dalam suatu organisasi secara internal. Yang kedua, data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi di luar organisasi. Selanjutnya, data menurut cara memperolehnya. 1. Data primer. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, perorangan, atau organisasi. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data menurut pengumpulannya terbagi menjadi 2, yaitu data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Selanjutnya, data deret waktu time series. Data deret waktu atau time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Penjelasan tentang hipotesis.
Hipotesis berasal dari dua kata yang dapat diartikan sebagai pernyataan atau kalimat bersifat jawaban sementara dari rumusan permasalahan yang ada. Hipotesis dapat bernilai benar dan bisa salah. Hipotesis menurut para ahli. Menurut Mohnazir, hipotesis merupakan sebuah jawaban sementara dalam sebuah penelitian yang perlu diuji kebenarannya. Kata hipotesis sendiri berasal dari bahasa Yunani, hipo yang artinya kurang, dan tesis yang artinya pendapat. Dari artikel kedua kata tersebut, kita bisa asumsikan bahwa hipotesis merupakan suatu pendapat yang masih kurang. Kita menuju kepada materi akhir, yaitu hubungan antara rumusan masalah, hipotesis, dan variabel. Rumusan masalah adalah awal dari sebuah makalah penelitian. Hipotesis disebut setelah merumuskan masalah. Hal itu karena sebuah masalah pasti memiliki sebab. Maka dibuatlah hipotesis atau dugaan sementara atas permasalahan tersebut di makalah penelitian. Hipotesis menjelaskan masalah penelitian dan pemecahan secara rasional. Hipotesis menyatakan variabel-variabel penelitian yang perlu diuji secara empiris. Hipotesis juga sebagai pedoman untuk memilih metode pengujian data. Hipotesis menjadi dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.